Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 siap, kita akan melihat RPPM dari kelompok 4 nih dengan tema asiknya berkendara. Topiknya alat transportasi darat. Di sini ada nama penulisnya kelompok 4. Sekolahnya ceritanya namanya kelompoknya sekolah tulip, Bu. Kelompoknya atau usianya kelompok A usia 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Kita lihat di sini identifikasi dimensi profil lulusannya. Kami memilih keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, ada kolaborasi, ada komunikasi. Desain pembelajarannya untuk nilai agama dan budi pekertinya. Kita bergantian ya Bu bacanya. Untuk nilai agama dan budi pekerti, A. Mengenal ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. B. Mempraktikkan ajaran pokok sesuai agama dan kepercayaan. 2. Jati diri. A. Mengenal minat dan kebutuhan dirinya. B. Menggunakan fungsi gerak motorik kasar. 3. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. A. Mengenali, menyimak, dan memahami berbagai informasi. B. Menunjukkan kemampuan membaca. C. Mengenal bentuk. D. Murid mengeksplorasi berbagai media seni, misalnya virtual, musik, tari, drama, dan digital. Untuk proyek pedagogisnya ada proyek kemitraannya, kita berkolaborasi dengan supir angkot. Lingkungan belajarnya sekolah, taman bermain, masjid. Pemanfaatan digitalnya kita menggunakan smart TV, sound system, dan smart board. Pengalaman belajarnya di sini ada yang pertama kebiasaan positif, penyambutan, mengisi kehadiran, meletakkan tas dan sepatu di tempatnya. Yang kedua ada gerakan 7 KAIH, ada pertemuan pagi ceria, berbaris, mengucapkan salam, membaca ikrar, berdoa, apresiasi, tidur cepat, dan bangun pagi serta senam ice breaking. Lalu yang ketiga ada gerakan 7 KAIH beribadah. Yang pertama ada melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, dan asmaul husna. Yang kedua ada praktik wudu dan sholat. Kegiatan inti ada di hari Senin ya, tanggalnya nggak diubah. Kita buat tanggal 12 saja, 12 Januari tahun 2026. Prinsip pembelajarannya yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Alokasi waktu sekitar 120 menit kalau di TK saya. Terus kegiatannya pijakan awal, yaitu yang pertama ya menonton video tentang macam-macam kendaraan. Selanjutnya kalau sudah kita bercakap-cakap tanya jawab tentang video yang sudah ditonton sambil menyebutkan macam-macam kendaraan yang ada di darat. Terus yang ketiga penjelasan kegiatan inti penugasan SOP ya. Selanjutnya mengaplikasi. Yang pertama literasi, mengenal huruf awal M, misalnya mobil. Berarti di situ kalau kelompok B kan belum bisa pegang pensil mungkin ya. Berarti pakai pasir gitu ya atau menyusun. Selanjutnya numerasi, mengenal bentuk geometri melalui berbagai media, bisa balok, ya bisa apa itu? Kertas warna, ya. Selanjutnya nomor 3 sains, eksperimen polusi udara. Selanjutnya nomor 4 teknologi atau rekayasa, yaitu menghitung kendaraan melalui web wall. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima seni atau motorik halus, menempel bentuk geometri menjadi kendaraan mobil menggunakan kertas origami. Seperti itu. Merefleksinya, refleksi dan motivasi, diajak bercerita pengalaman hari ini dan bagaimana perasaan setelah berkegiatan. Yuk ya. Pedagogisnya kok cuma 1 ya? Emang ibu selama 1 minggu project terus tiap hari? Enggak,
Jadi pedagogis adalah kegiatan yang dilaksanakan buat 1 minggu itu ngapain aja. Kan nggak cuma proyek doang. Oh, intinya baru 1 hari jadi kegiatan di hari itu proyek. Oh gitu. Oh ya, kemitaannya sepeda angkot. Lingkungan belajarnya sekolahnya disebutin Bu. Halaman misalnya, aula yang ibu pakai ya apa aja. Terus lanjut taman bermainnya apa saja. Kemudian supeng angkot, emang lingkungan belajarnya supeng angkotnya dibawa ke sekolah si angkotnya. Naik. Iya, tapi kan semua ditulis di sini. Dia ngeles ya. Hari itu ngomongin supeng angkot, tapi lingkungan belajarnya kagak ada di jalannya. Ya, kan ibu tulisnya buat 1 hari supeng angkot, tapi lingkungan belajarnya kagak ditulis. Gila bilang nanti hari lain, tapi itu supeng angkot buat 1 hari itu. Nah, kan? Jadi harus nyambung. Nih, literasi, mengenal huruf awal. Sebutin. Misalnya dalam kurung M untuk mobil. Terus apa misalnya? B untuk becak misalnya, sebutin. Jadi hari itu hurufnya yang dikenalin apa aja gitu. Kan 1 hari nggak cuma 1 huruf kan? Masa 1 hari 1 huruf doang? Kan nggak mungkin. M untuk mobil misalnya, apa untuk apa, seperti itu. Kemudian mengenal bentuk geometri. Geometrinya apa? Sebutin. Iya, dalam kurung bagi lingkaran apa gitu. Ya, jadi harus lengkap ya. Untuk kelompok 4 sudah keren, bertepuk keren. Kelompok 2 untuk semua keren. Oke, silahkan dibagi ya. Buka, dipegangin aja. Kelompok 2, 4, 6, 8, mana 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu berkat menunung. Oke, terima kasih ya kepada teman-temanku yang tersayang. Telah memperkenankan kami berdiri di depan kalian semua. Mohon maaf apabila penampilan kami berbeda karena kita udah sore jadi kita berbeda ya. Oke, kita mulai saja, waktu sudah ini RPP pembelajaran mendalam kelompok melati atau kelompok 8. Kami kebagian Ramadan ceria dan Ramadan ceria. Terus topiknya hebatnya aku bisa belajar puasa. Penulis kita semua kelompok laki. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk kelompok usia B, pasti udah pada tahu semua ya, usianya 5 sampai 6 tahun. Oke? Lanjut, identifikasi dimensi profil siswanya yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus kemandirian dan kesehatan. Ya. Kemudian lanjut yaitu dengan desain pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, kreasi dan rekayasa dan seni. Tujuan pembelajaran itu 1. Nilai agama dan budi pekerti. Kita ambil 3 saja, yaitu murid mengenal nama Tuhannya sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian murid mengenal simbol yang berkaitan dengan agama yang dianutnya.
dan murid membedakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 2, yaitu jati diri. Ambil 2 karena seminggu ya. Yaitu murid mampu menghubungkan minat dan kebutuhannya dengan lingkungan dan orang lain. Kedua, murid menghubungkan emosi dengan penyebab dan cara meresponnya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu adalah pasti dulu tahu apa sih? Oke, pada pintar ya. Dasar-dasar literasi, mantap. Ya, kita ambil 2 juga. Sebenarnya ada 5, cuma kita ambil 2. Oke, yang pertama yaitu murid memahami makna dari kata sederhana. 2, murid melakukan penjumlahan atau pengulangan sederhana menggunakan alat bantu visual. Selanjutnya kita akan ke praktek pedagogi. Praktik pedagogis pertama, menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran sains teknologi, engineering, matematik, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan desain kerangka kerja pendidikan yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang fleksibel dengan orang Batak ini fleksibel. Pemberian lebih peralihan tanggung jawab pembelajaran dari guru ke siswa, menciptakan permainan yang menarik, pengenalan coding, pembangunan menggunakan balok dan Lego. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan diantaranya pembelajaran kooperatif, membuat peta konsep, kemampuan menginisiasi, diskusi berantai, dan video tutorial. Yang terakhir, menggunakan asesmen formatif, sumatif antar teman dan diri sendiri, serta analisis umpan balik. Yang C, kemitraan pembelajarannya dengan menciptakan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan pembelajaran mendalam. Lalu lingkungan pembelajarannya menekankan integrasi antara budaya belajar, ruang fisik, dan virtual, dikembangkan agar terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi peserta didik bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Lanjut ya Bu ya, langsung aja. Pemanfaatan digitalnya, yang pertama itu merancang perencanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Lalu kegiatan senam, nonton video berkaitan dengan topik, memanfaatkan perangkat digital seperti laptop, proyektor, IFP, dan sound system. Lalu kegiatan di kelas seperti menyanyi, menari, menggunakan laptop sebagai media pengiring. Pemanfaatan IFP dan TV Smartboard untuk kegiatan belajar dan bermain dengan penjadwalan. Kelompok B mendapat jadwal hari Selasa. Lalu dokumentasi aktivitas belajar dan bermain anak di sekolah dibagikan melalui channel YouTube sekolah. Pelaksanaan asesmen foto berseri dengan memanfaatkan Google Drive. Yang terakhir, komunikasi dengan orang tua memanfaatkan WhatsApp-nya. Jadi setiap hari nanti didokumentasikan dan dikirimkan kepada orang tua guru. Iya, biar orang tuanya kan nanya, iya hari ini belajar gak sih? Ini lanjut ya Bu. Kegiatan apa? Bagus ya, ini yang bikin kan suhu. Kebiasaan positif, kegiatannya penyambutan dan mengisi kehadiran. Murid disambut dengan hangat, bantu guru melakukan presensi sebagai bagian dari pembiasaan. Sama ya Bu. Yang keduanya, gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi.
Nah itu dilakukan saat apersepsi. Bener gak Bu? Oh langsung inti. Kegiatan inti yang pertama, kegiatan pijakan awal, yaitu yang ke-1 kita menontonkan video tentang puasa pertamaku. Lalu tanya jawab tentang video yang sudah tadi anak-anak tonton. Lalu penjelasan tentang kegiatan inti penugasan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Lalu pengalaman belajar atau mengaplikasinya. Yang pertama untuk literasi, di awal itu kita menuliskan tentang kata puasa pertamaku. Lalu menyusun kata sederhana, kurma manis, kolak ubi, berbuka puasa. Nanti di situ kita akan memberikan anak gambar yang berhubungan dengan itu. Lalu ada tulisan dan anak diminta untuk menyusun huruf membentuk kalimat itu. Lalu yang kedua, matematika atau numerasi, penjumlahan dengan kurma. Kita akan biasanya kalau yang mendalamkan katanya harus ada hasilnya, ya kita usahakan kita bawa kurma. Ya, kita hitung kurmanya 1 ditambah 1 pakai kurma. Lalu untuk sains teknologi bekerja sama membuat masjid dari balok atau Lego. Jadi anak-anak berkelompok membuat masjid atau membuat bangunan boleh dari Lego atau dari balok, terserah anak-anak. Lalu untuk seninya atau motorik halusnya membentuk masjid dari Play-Doh. Ya, jadi anak-anak dikasih lalu belajar membuat masjid sesukanya, sebagus-bagusnya. Lalu pengalaman belajar merefleksinya, kegiatannya seperti biasa. Kita menanyakan perasaan anak, pengalaman hari ini, kegiatan apa yang paling menyenangkan hari ini, apa sebabnya, lalu apa ya? Ada mungkin mereka yang tidak disukai, ada yang kesulitan di mana. Jadi kita merefleksi anak-anak. Ada keimanan, kemandirian, kesehatan. Tadi tujuan pembelajaran ada yang ngomongin kesehatan nggak ya? Ada nggak coba tujuan pembelajarannya? Ya kalau nggak ada tujuan pembelajaran jangan dicentang di sini Bu. Ya harus nyambung tujuan pembelajarannya apa, dimensinya apa. Jangan di dimensinya ada kesehatan, tapi tujuan pembelajarannya nggak ada. Gimana bisa tercapai? Tujuannya apa aja tadi? Tujuannya kayaknya tadi nggak ada deh yang ngomongin tentang kesehatan. Oh, buat seminggu katanya di seminggunya ada. Kan itu tujuan pembelajarannya udah buat seminggu. Iya, berarti ada dong. Mau ngomong apa lagi? Walaupun ada suhu tetap aja ada yang kelewat ya. Berarti hadiahnya tidak jadi. Hadiahnya nggak jadi. Ini fatal ya. Tujuan pembelajaran yang ngomongin kesehatan, tapi dimensinya dijaga kesehatan. Ini kegiatan yang lengkap kan masih bisa dilengkapi. Kalau misalkan ya kesehatannya kita adakan video puasa itu. Tapi harus ada di tujuan pembelajarannya. Iya, kesempatan. Mohon maaf, bukan membuat-buat yang tidak ada ya. Jadi awalnya karena terbiasa di sekolah kami semuanya itu dari 1 bulan. Jadi awalnya membuat ini 1 bulan. Ternyata pas sudah ke belakang ada info 1 minggu. Jadi yang ini lupa diedit begitu. Bukan membela yang benar-benar kami harus benar, tidak. Tidak memang ada. Faktanya begitu. Tadi awalnya kami kira karena terbiasa di sekolah sendiri ya. Jadi kayak sudah cara kerjanya, biasanya kayak gini gitu. Seperti itu Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Buat 1 bulan katanya. Jadi udah terbiasanya kuisnya buat sebulan. Padahal ini buat 1 minggu. Jadi harus tujuan pembelajaran buat 1 minggu juga ya. Ini buat pengingat semua ya. Jadi ketika checklist dimensi ini, lihat dulu tujuan pembelajaran yang dipilih. Ketika udah tujuan pembelajaran dipilih, baru checklist dimensi biar nyambung. Jadi ada hierarkinya. Jangan alasannya kan pas puasa ngomongin tentang kesehatan kita puasa, mau ngomongin itu tapi tujuan pembelajarannya ada enggak gitu ya. Jadi tetap harus ada hierarkinya ya. Tapi jadi kok begini jadi tahu ya.
Kalau nggak ada kesalahan kan? Belajar dari Nah, kesalahan. jadi kita belajar dari kesalahan. Kalau progresnya kesalahan adalah Proses proses pembelajaran. Oke. Selain ini kelompok berapa? 2? Ini nggak dapat hadiah nih. Enggak. Kasih W. Kasih O. Kasih W.